Gaya yang paling terbaik, mohon maaf banget, itu adalah dengan gaya doggy style. Maka apa Teteh yang ingin ngobrol asik pada saat ini? Insya Allah Teteh ingin sedikit memberikan tips. Tips apa Teteh? Tips mengenai kalian yang ingin mendapatkan seorang momongan dan ingin mendapatkan momongan yang jantan, alias ingin mendapatkan seorang anak laki-laki. Insya Allah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wajar gak Teh kalau misalkan kita mengharapkan anak, misalkan terlahir anak laki-laki ataupun perempuan? Wajar ya, namanya juga manusia. Ya, kalau manusia kalau tidak punya keinginan ya udah. Kayaknya nggak bisa dikatakan manusia yang normal lagi ya. Jadi kalau misalkan kita punya keinginan, sangat wajar dan wajar sekali. Nah, kasih tips dong Teteh, gimana kebetulan aku ini belum mempunyai anak laki-laki. Gimana nih caranya agar aku berikhtiar ingin mendapatkan momongan anak laki-laki? Ada nggak sih di dalam referensi kitabnya? Ada kebetulan ya. Kebetulan Teteh di sini ada di dalam kitab Qurratul Uyun yang kali ini Teteh pegang kitabnya ya. Maka yang pertama di dalam kitab Qurratul Uyun ini yang dibahas itu adalah posisi dulu. Posisi apa Teteh? Iya, posisi ketika melakukan hubungan ibadah antara pasangan suami istri tersebut. Ya karena kan kita mau dapat momongan gimana bukan kalau misalkan pasangan suami istri tersebut tidak melakukan hubungan biologis tersebut, ya kan? Maka kalau misalkan di sini Teteh baca referensi kitabnya ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aroda gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mengharapkan pasangan suami istri tersebut gitu ya, takwinal waladi dzakaron, misalkan kita sangat mengharapkan sekali ingin mendapatkan anak laki-laki. Maka fal ya'murha bin naumi ala syiqihal aymani inda faraghihi wal unsa bil aksi. Oh, jadi begini ya, di dalam kitab Qurratul Uyun ini. Ketika melakukan hubungan biologis ini, bahkan begini ya, bahkan ada begini, ini ada di dalam kitab Iddah. Kalau di dalam kitab Iddah ini Imam Ibnu Ardun ya yang mengarang kitab Iddah ini. Jadi kalau misalkan ketika seorang suami sudah merasa akan ingin keluar gitu ya, seperti itu, maka kalau bisa perpindahannya itu agak miring ke arah lambung kanan ya, ketika ingin melepas maaf akan kemaluannya ya, dan memiringkan juga istrinya ke posisi arah kanan. Jadi referensi ini bukan hanya aja ada di dalam kitab Qurratul Uyun, diperjelas ada juga di dalam kitab Iddah gitu ya. Jadi kalau misalkan sang suami, nggak tahu ini mudah nggak sih ya? Karena terus terang dulu Teteh sama suami, anak Teteh yang pertama laki-laki, anak kedua perempuan, sehingga ketika anak yang ketiga Teteh udah pasrah aja sama Allah, tidak terlalu mengharapkan laki-laki perempuan karena sudah pada punya. Dan Teteh belum tahu nih sama suami gimana ya, mudah atau tidak, silahkanlah nanti bisa dilakukan oleh kalian yang sangat menginginkan anak laki-laki. Cuma di dalam referensi kitab ini, jadi kalau misalkan sang suami sudah mulai memuncak ingin mengeluarkan, maka kalau bisa posisi badannya sama posisi kemaluannya itu agak condong ke arah kanan, meskipun Teteh ini agak kurang ngerti. Maka itu ajalah di dalam referensinya seperti itu, agak condong ke arah lambung kanannya seperti itu. Nah kemudian ketika sudah beres, maka sang istrinya jangan dulu langsung bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan bekas areanya, tetapi biarkan dulu sekitar ya 2-3 menit istrinya. Jangan dulu ke kamar mandi. Kalau untuk suaminya nggak apa-apa, ini untuk istrinya ya. Didiamkan dulu dan kemudian sang istrinya miring ke arah kanan. Nah, jadi miring. Nah, badan istrinya itu miring ke arah kanan. Didiamkanlah dulu sekitar beberapa menit. Sesudah itu baru lekas ke kamar mandi untuk membersihkan areanya. Itu sih ya kalau yang Teteh ketahui tips yang pertama di dalam dua referensi kitab Qurratul Uyun ataupun di dalam kitab Iddah. Dan ketika melakukan hubungannya tersebut, kalau bisa itu lebih mengoptimalkan apa untuk apa Teteh? Untuk memungkinkan seorang sang suaminya itu lebih penetrasinya itu lebih dalam ya. Kenapa lebih dalam? Tujuannya itu agar mendorong akan si sel spermanya tersebut. Jadi si kromosom Y-nya gitu ya, si kromosom E-nya itu agar sampai kepada sel telur istri kita seperti itu.
Nah, maka ini gaya itu biasanya dapat mempengaruhi biasanya. Dan kalau misalkan pengen punya anak laki-laki, posisi apa sih yang paling terbaik? Kalau misalkan kita mengetahui kondisi rahim istri kita itu kayak sendok, jadi kondisi rahimnya di dalam, dan ini agak sulit ya, karena itu harus dicek dulu kan di lab. Kalau misalkan kita mengetahui, maka gaya yang paling terbaik, mohon maaf banget, itu adalah dengan gaya doggy style. Atau bahasa istilah keren kitanya apa ya, kayak nungging lah mungkin ya istilahnya ya, seperti itu. Kalau misalkan kita tidak mengetahui bagaimana kondisi rahim istri kita, ya justru kondisi ini yang paling terbaik itu adalah woman on top. Jadi woman on top itu, mohon maaf lagi ya, sekali lagi mohon maaf, itu adalah posisi sang istrinya di atas, sang suaminya di bawah, atau mau melakukan dengan posisi yang ketiga itu adalah dengan posisi berdiri. Ini adalah posisi-posisi yang dikhususkan kalau misalkan kita menginginkan punya anak laki-laki. Nah, berarti udah ada dua hal ya, ada dua hal yang sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita berbicara dari segi makanan ya. Makanan itu berpengaruh, sangat berpengaruh sekali. Kalau misalkan kita sangat menginginkan sekali punya, oh iya yang tadi ya, kalau misalkan posisi ke kanan, kalau begitu kalau ingin punya anak perempuan posisinya kemana teh? Posisinya ke kiri ya. Gitu. Baru saya teteh mencontohkan posisi pengen anak laki-laki kan. Nah, kalau kita pengen punya anak laki-laki, berarti suaminya miring ke kiri dan nanti istrinya miring ke kiri juga. Dan kalau pengen punya anak perempuan, posisinya itu adalah suami yang di atas, istrinya yang di bawah. Oke? Nah, sekarang untuk yang ketiga kita berbicara dari segi makanannya. Kalau kita menginginkan anak laki-laki, maka apa makanan yang paling terbaik? Itu adalah daging. Maksudnya daging di sini itu adalah protein. Bagi siapa? Bagi sang suaminya. Ya, jadi sang suaminya setiap hari itu lebih dominan perbanyak makan protein, dan sang istrinya terbalik. Sang istrinya itu terbalik, lebih dominan makan sayuran. Bukan berarti makanan yang tidak seimbang, tetap saja harus seimbang. Hanya saja teteh bilang di sini lebih dominan. Jadi sang suami hari ini misalkan makan daging sapi, besok daging ayam, besoknya daging bebek, misalkan. Besoknya lagi telur, besoknya lagi misalkan tahu tempe. Yang penting lebih dominan terhadap protein, sayurnya agak sedikit berkurang. Dan sang istrinya terbalik, lebih dominan sayur, proteinnya agak sedikit berkurang. Insya Allah ya, sangat mudah sekali dipahami. Oke, itu untuk tips yang ketiga. Sekarang teteh untuk tips yang keempat. Tips yang keempat, kapan nih teh waktu yang terbaik kita melakukan hubungan biologis tersebut? Sebetulnya sih nggak ada waktu yang terbaik, silahkan aja. Silahkan aja, bebas aja ketika kalian mau ya, silahkan lakukan, itu adalah sesuatu yang halal bagi kalian. Meskipun memang ada sih saat-saat pada masa ovulasi ya, pada saat-saat masa ovulasi itu adalah masa yang terbaik ketika hari ke-14, ketika istri kita menstruasi. Jadi dihitung dari hari pertama. Misalkan hari pertama istri kita tuh menstruasi, itu sudah dihitung hari pertama. Menstruasi istri kita berapa hari itu kan berbeda-beda ya. Misalkan ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 9 hari. Udah terhitung kan 9 hari nih, kemudian istri kita suci. Maka ketika suci itu hari yang ke-10. Nah, untuk hari yang ke-14, 15, 16 itu adalah saat masa-masa ovulasi. Jadi kalau bisa pada tanggal 14 selanjutnya, kalau bisa sang suami itu harus lebih semangat. Lebih semangat untuk menggempur istrinya, karena itu adalah masa-masa yang baik sang istrinya untuk dibuahi. Oke? Begitu. Nah, kemudian sekarang tips yang keberapa ya? Teteh lupa. Ketiga, keempat, mungkin sekarang yang kelima. Nah, untuk yang kelima, diusahakan kalau kita pengen dapat momongan, diusahakan bagaimana caranya sang suami lebih bisa mengatur ritme, begitu juga sang istri lebih bisa mengatur ritme agar ketika pada puncak kedua-duanya sama-sama bisa keluar, sama-sama bisa inzal ya. Jadi kalau bisa jangan sampai hanya sang suaminya yang puas tetapi istrinya tidak puas. Nah, itu kurang tepat. Kalau pengen mudah mendapatkan momongan, diusahakan gimana caranya agar pasangan suami istri tersebut sama-sama dapat puncak, apalagi dalam waktu yang bersamaan. Oke, dan sekarang untuk tips yang terakhir, ini juga tentu ada ya di dalam kitab Qurratul Uyun. Kalau yang punya kitabnya nanti bisa dilihat. Kalau di kitab Teteh ini pada halaman 149, kita sudah mengetahui ya bahwa Qurratul Uyun ini karyanya Syekh Muhammad At-Tahami. Nah,
Udah nih ceritanya kan, udah dilaksanakan nih yang barusan tips yang teteh kasih. Alhamdulillah nih teteh, sekarang istriku hamil, sekarang istriku mengandung. Misalkan pada saat ini baru 2 minggu, 3 minggu, ataupun 1 bulan. Kan kita belum mengetahui apakah anak kita nantinya akan menjadi laki-laki ataupun perempuan. Kan kita gak tahu, wong belum dikasih ruh oleh Allah. Nah maka inilah adalah kesempatan ikhtiar kita yang terakhir bagi pasangan suami istri tersebut untuk lebih menyempurnakan bagaimana ikhtiar kita ingin mendapatkan momongan laki-laki. Maka sebelum usia 4 bulan, teruslah sang suami setiap harinya mendoakan jabang bayi tersebut. Sang suami memegang tangannya kepada perut sang istrinya. Apa doa yang disampaikan di dalam kitab ini? Ya, jadi man aroda, barang siapa gitu ya, ayyuladu lahu dzakarun, misalkan kita menginginkan anak laki-laki, fal yusammi hamlam ra'atihi bismi Muhammadin, maka bisa memberi nama ketika istrinya hamil dengan nama Muhammad. Jadi si sang suaminya itu ini nama anakku, nama jabang bayiku akan aku beri nama Muhammad, akan aku beri nama Muhammad. Nah, dikuatkanlah i'tikad seperti itu. Kemudian sambil mengucapkan doa, dan doanya seperti ini nanti bisa oleh kalian ditulis ya doanya. Karena kalau nggak ketalar cukup nanti dibaca aja. Doanya seperti ini. Allahumma in kunta khalaqta. Artinya apabila misalkan engkau itu berkehendak khalqan fi batni hadhil mar'ati fakawinhu dzakaran, kemudian menciptakan seseorang makhluk di dalam perut wanita ini, maksudnya di dalam perut istri kita ya, maka jadikanlah ya Allah ini anak laki-laki. Wasmihi Ahmad bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan memberi nama Ahmad atau Muhammad, dan aku bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Allah, jangan engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah mewaris yang paling baik ya. Jadi nanti sang suaminya membaca doa ini sambil memegang perut istrinya. Lakukan doa ini setiap hari. Sekali lagi doanya, Allahumma in kunta khalaqta khalqan fi batni hadhil mar'ati fakawwinhu dzakaran wasmihi Ahmad bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Amin ya.